Sebetulnya saya nggak mau turut campur mengomentari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Pekanbaru 3 hari lalu. Tapi setelah saya baca sejumlah artikel di media dan cerita teman-teman, saya menjadi tertarik, tergelitik untuk mengomentari ini. Kenapa? Karena ada setidaknya 3 kejanggalan yang menurut saya muncul di peristiwa ini. Pertama, disebut operasi tangkap tangan, tapi tidak ada pada saat itu barang bukti yang langsung bisa ditunjukkan, misalnya uang 1 koper atau 1 kardus atau barang berharga lainnya. Itu nggak ada, meski kemudian di hari berikutnya muncul pernyataan ada barang bukti 1,6 miliar dalam 3 pecahan. Ada pecahan rupiah, pound sterling, dan dolar. Nah, uang asing ini malah didapatkan di Jakarta gitu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, gubernur disebut bersembunyi, lalu diuber, dikejar. Tapi cerita yang beredar justru gubernur lagi ngopi bersama wakil gubernur dan seorang bupati di kafe, dan kafe itu ada di komplek gubernuran di kawasan Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Nah, kalau di situ gubernurnya diambil, kenapa nggak dibawa semua? Kan itu pejabat semua itu, gitu loh. Nah, kalau gubernurnya bersembunyi, saya pikir ya pasti udah jauh lah, gitu. Dan mungkin dengan orang tertentu, tapi kan itu tadi dia lagi ngopi dengan wakil gubernur dengan bupati. Si wakil gubernurnya ngaku lagi ngopi, tapi karena ada orang rame-rame, wakil gubernurnya pulang duluan. Itu. Terus yang ketiga, kejanggalan ketiga yang menurut saya itu ya, ini disebut operasi tangkap tangan. Nah, tapi ada cerita yang muncul ke permukaan bahwa si pengadu bakal dipanggil ke Jakarta oleh KPK untuk dimintai keterangannya terkait ini. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, ini benar operasi tangkap tangan atau tangkap orang gitu loh. Silakan saja sih bapak-bapak di KPK melakukan tugas-tugasnya. Namun itu tadi, sembari menjalankan tugas ada baiknya berikan edukasi yang bagus kepada kami masyarakat, sehingga apa? Sehingga ini tidak menjadi bola liar. Kalau memang OTT ya dibilang OTT, kalau memang menindaklanjuti aduan masyarakat ya silakan disampaikan langsung. Ini aduan masyarakat loh. Nah, kita berhasil begini-begini. Mantap gitu. Saya nggak punya kepentingan apa-apa di sini. Saya bukan tim sukses, saya bukan orang dekat. Yang ada saya sebenarnya masih jengkel gitu ya, karena di saat masyarakat yang diklaim TNTN sedang mengikuti RDP dengan Komisi 13, lalu Komisi 13 menyampaikan bahwa tidak boleh ada relokasi di klaim TNTN. Nah, di hari yang sama Pak Gubernur mengeluarkan SK 950, itu SK tentang tim percepatan pemulihan ekosistem di TNTN itu. Tapi itu tadi saya bilang, sebagai orang Riau saya penasaran, dan ada baiknya KPK segera meluruskan seperti apa sih sebenarnya peristiwa ini supaya tidak menjadi bias di tengah-tengah masyarakat. Maklum, yang muncul itu sudah tidak hat trick lagi, tapi quadrit, udah 4 kali gitu. Ya saya minta tolong diluruskan supaya ini benar-benar tidak menjadi bias di masyarakat. Ini adalah penegakan hukum. Nah, kalau memang ini aduan masyarakat tadi, kalau menurut saya ada baiknya KPK bercokollah di Riau, selidiki semuanya apakah kejadian ini hanya di season ini atau malah ke belakangnya ada. Karena cerita banyak beredar lah, main-main ini itu segala macam, dan bahkan ada tukang pungut gitu ya.
Tapi membuktikannya susah, Pak. Kenapa? Karena ini kayak kentut. Eh, Bendanya nggak kelihatan, tapi baunya kerasa gitu. Nah, eh, permainan itu nggak hanya ada di proyek, tapi juga di jabatan gitu. Nah, jadi kalau bisa ya bercokollah di Riau, mungkin setahun 2 tahun ini betul-betul dijaga ketat, biar kita lihat gimana reaksi yang ada. Apakah akan gelisah semuanya atau seperti apa? Nah, kita lihat aja nanti. Oke.